Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di acara Podcast Pagi. Ya, ada nggak sih sebuah peristiwa yang kamu itu ingin syukuri kepada Tuhan telah terjadi dalam hidup kamu? Peristiwa apa dalam hidup kamu seumur hidupmu yang sudah merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik dan kamu ingin berterima kasih akan hal tersebut? Ceritakan hal itu di komentar, karena apa yang kamu ceritakan menginspirasi orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ya, coba teman-teman, kita ngerasa nggak sih kalau yang namanya hidup ini kadang-kadang ya, bahkan selalu membutuhkan sentuhan positif dari luar. Coba lihat diri kita sendiri deh, lihat diri kamu sendiri. Apa yang membuat kamu menjadi mencintai Pagar Kehidupan dan rutin kamu dengarkan hampir setiap hari? Ya, saya tahu. Ada sebuah hasil nyata ya dalam hidup kamu yang bisa langsung kamu rasakan saat kamu menonton video saya. Betul? Nah, kali ini itu dia yang akan kita bahas sambil kamu tetap bisa menjalani kegiatan kamu apapun. Bener. Kalau kamu selama ini sering mendengarkan video Pagar Kehidupan banyak praktek, ini loh. Ada sebuah bahan praktek yang bisa langsung kamu praktekkan dari depan, tapi tenang aja, nggak perlu kertas, nggak perlu bolpen, apalagi menjemin mata. Nggak perlu. Kita langsung aja praktekkan dengan mulut kita dan mendapatkan hasil yang nyata. Mau? Ayo deh. Sambil kamu tetap melakukan apapun, yuk kita jadi orang positif dengan mendengarkan Pagar Kehidupan dan mau mempraktekannya sedikit demi sedikit. Oke? Ayo deh, kita langsung praktek. Gini, pertama, hal yang ingin saya praktekkan sama kamu adalah sebuah hal yang sebenarnya udah sering banget saya bahas di Pagar Kehidupan. Tapi tenang dulu nih, tenang dulu. Walaupun materi ini sudah sering dibahas, ini dia kunciannya. Barang siapa yang belum menemukan video ini, mohon maaf, apa yang kamu praktekkan mungkin tidak sempurna. Jelas ya? Oke, sekarang kita langsung praktekkan. Kalau seandainya ada orang bertanya gini, Mas, saya itu suka loh dengan Pagar Kehidupan, terutama kalau kita ngebahas tentang hukum tarik-menarik, terutama tentang bersyukur, Mas. Wah, itu mantep banget. Bagus. Tapi, Mas, ada masalah nih. Masalahnya adalah nggak semua orang itu bisa gampang bersyukur loh. Ada nggak sih, Mas, sebuah teknik yang sangat sederhana, yang bahkan anak kecil pun bisa mempraktekannya, supaya bersyukur itu gampang dan pastinya mengundang keberuntungan? Ada nggak, Mas? Jawabannya ada, dan itu yang akan kita praktekkan saat ini. Teman-teman, bersyukur itu, tolong disimak baik-baik. Bersyukur itu sebenarnya ada sebuah teknik yang sayangnya tidak diajarkan siapapun, termasuk, mohon maaf, ada beberapa pemuka agama yang kurang detail membahas sebuah hal yang namanya teknik bersyukur yang benar. Nih, kalau kita mau gampang bersyukur, kuncinya cuma satu, dengerin baik-baik. Apa itu, Mas? Belajarlah untuk jadi orang yang bersyukur secara terpaksa. Saya ulangi. Belajarlah menjadi orang yang bersyukur karena terpaksa. Loh, sebentar, Mas, sebentar ya. Bukannya kalau kita bersyukur itu harus ikhlas ya, Mas ya? Kalau kita bersyukur nggak ikhlas alias terpaksa, berarti bukannya bersyukur itu jadi sia-sia belaka, Mas? Ya nggak sih? Nah, ini dia. Ini nih, ini sebuah kesalahpahaman yang sebenarnya sangat besar loh. Bahkan mungkin ini juga yang diyakini sama kamu ya. Bersyukur itu harus ikhlas. Betul nggak? Jawabannya itu benar, tapi sayangnya tidak benar-benar banget. Oke, sekarang saya tanya. Mandi itu penting nggak sih? Oh, penting ya. Tapi kamu pernah nggak sih lagi ngantuk-ngantuk,
harus berangkat ke kampus atau ke kantor gitu ya, mau nggak mau harus mandi dulu. Tapi badannya males nih buat mandi. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Tapi kok kamu mandi sih? Kok mandi? Padahal katanya males. Kok mandi? Kok bisa mandi? Oh, jawabannya sederhana. Karena saya memang harus mandi, Mas. Supaya saya jadi nggak bau. Supaya saya jadi layak pergi ke kantor atau ke kampus. Bahkan kalaupun nggak mandi, yang penting dandan dulu, pakai minyak wangi dulu. Iya kan? Walaupun males sih, Mas. Tapi nggak tahu ya. Karena itu saya tahu nanti efeknya bagus. Saya nggak dicap bau sama teman-teman saya nggak kelihatan jadi lecek di depan orang-orang, ya saya mau deh Mas mandi atau paling nggak basuh muka deh walaupun saya males. Nah, itu sebuah bukti bahwa semua sebenarnya bisa dipaksa untuk terbiasa. Saya ulangi, semua bisa dipaksa untuk terbiasa. Ulangi bersama saya. Kalau saya mau terbiasa, harus dipaksa dulu. Iya kan? Betul nggak? Semua yang kita terbiasa awalnya harus memaksa dulu untuk melakukan. Coba lihat deh, kita terbiasa naik motor. Apakah awal-awalnya nggak takut? Iya kan? Harus terbiasa dulu. Dengan cara gimana? Maksa dulu. Mau takut kayak mau males, coba dulu. Akhirnya jadi terbiasa kan? Naik motor, naik mobil, naik sepeda. Berangkat ke kampus sendiri, berangkat ke kantor sendiri. Biasanya mungkin dianterin atau sama temen. Awalnya dipaksa dulu, lama-lama terbiasa. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas. Bagaimana kalau gitu cara saya memaksa untuk bisa bersyukur? Susah nggak? Jawabannya nggak. Kita praktekin sekarang juga. Ya, sekarang juga saya paksa kamu untuk mempraktekkan teknik syukur yang benar, tapi sederhana. Gini caranya. Setiap kali kamu bangun tidur, ingat ya, setiap kali kamu bangun tidur dan mata masih terpejam atau kreyep-kreyep, selalu katakan sebuah kata ajaib yang maknanya adalah terima kasih. Saya ulangi nih, tolong disimak, ini penting. Setiap kali kamu baru bangun tidur di pagi hari, di saat matanya masih terpejam atau kreyep-kreyep, selalu katakan berulang-ulang sebuah kata yang bermakna terima kasih. Bisa menggunakan kata bahasa Indonesia, boleh menggunakan kata yang ada kaitannya dengan agama, dan boleh menggunakan kata berbahasa asing selama kamu paham maknanya. Saya ulangi, selama kamu paham maknanya. Itu yang penting. Contoh, baru bangun tidur nih, mata masih kreyep-kreyep. Aduh, oh iya tadi saya dengerin Pagar Kehidupan, mau praktek ah. Saya ucapkan, Alhamdulillah saya kaya raya. Alhamdulillah saya semakin sehat. Alhamdulillah saya disukai banyak orang. Terus saja ulangi, Alhamdulillah saya kaya raya. Alhamdulillah saya banyak teman. Alhamdulillah saya semakin sehat. Walaupun mata belum melek, ulangi terus. Terima kasih saya banyak teman. Terima kasih saya semakin kaya. Terima kasih saya semakin sehat. Atau puji Tuhan saya semakin sehat. Puji Tuhan saya semakin kaya raya. Puji Tuhan saya semakin disukai banyak orang. Atau kamu bahasa Inggris, I am so grateful because I am already rich. I am so grateful because I feel more healthy every day. I'm so grateful because everyone likes me. Selalu ucapkan kata-kata seperti itu, pakai bahasa apapun boleh. Yang penting kamu paksa. Nggak usah pakai ngumpulin nyawa dulu. Nggak usah pakai mood yang harus bagus dulu. Paksa, katakan berulang-ulang. Coba, sekarang kita praktekin ini sekarang, oke? Saya akan mempraktekkan sekarang, tolong kamu ikuti perkataan saya. Ya, ini saya akan langsung membuktikan bahwa kata-kata itu ada energinya loh. Ya, nggak usah kita terlalu susah ribet, nggak. Ini gampang, kamu bisa langsung rasakan sendiri. Siap ya? Kamu gunakan kata yang benar-benar kamu paham maknanya. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Belanda. Selama kamu paham artinya dan maknanya terima kasih, kamu boleh katakan. Ya,
Sekarang ikuti perkataan saya gini, ikuti ya. Terima kasih karena saya semakin kaya. Terima kasih karena saya semakin kaya. Ayo katakan, terima kasih karena saya semakin kaya. Nah, sekarang nih bagi yang muslim dulu. Kita gunakan alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah saya semakin kaya raya. Alhamdulillah saya semakin kaya raya. Alhamdulillah saya semakin kaya raya. Ayo katakan lagi. Puji Tuhan saya semakin kaya raya. Puji Tuhan saya semakin kaya raya. Puji Tuhan saya semakin kaya raya. Sebentar, ini belum selesai. Kita ganti sekarang jadi kesehatan. Ini lebih enak lagi nih rasanya. Praktekin ya. Terima kasih karena saya semakin sehat. Terima kasih karena saya semakin sehat. Terima kasih karena badan saya semakin sehat. Ayo, sekarang pakai alhamdulillah. Alhamdulillah, badan saya semakin sehat dan bugar. Alhamdulillah, badan saya semakin sehat dan bugar. Alhamdulillah, badan saya semakin sehat dan bugar. Lagi ya. Puji Tuhan, badan saya semakin sehat dan bugar. Puji Tuhan, badan saya semakin sehat dan bugar. Puji Tuhan, badan saya semakin sehat dan bugar. Dah, selesai. Sekarang coba jujur. Jujur kamu katakan kepada saya, gimana rasanya? Enak gak? Enak ya? Padahal kita cuma mengulangi sebuah kata yang sederhana, tapi kenapa kok memberikan kenyamanan bagi kita yang mengucapkannya? Benar sekali, karena kata-kata itu ada kekuatannya. Setiap kata yang kita ucapkan ada energinya. Nah ini loh yang harus kamu lakukan setiap hari. Mulai dari bangun tidur, sampai kamu mau berangkat kerja, sampai diri kamu ketika bekerja, sampai kalau perlu, kamu sebelum tidur ucapkan ini berulang kali. Loh mas, kok banyak banget? Lah sekarang saya tanya, menurut ajaran agama, bersyukur itu ada dosanya nggak? Nggak ada. Malah bersyukur itu berkahnya lebih besar. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita diberikan kelimpahan, betul. Berarti kalau kamu pengen berkelimpahan, paksa, saya ulangi. Paksa dirimu untuk melakukan hal ini sesering mungkin. Terutama ketika kamu lagi nggak enak hati. Mas, saya ini lagi sakit hati, mas. Kenapa utang saya banyak belum lunas? Katakan, alhamdulillah saya semakin kaya raya. Alhamdulillah saya sudah kaya raya. Alhamdulillah uang saya banyak. Terima kasih saya semakin kaya. Terima kasih uang saya banyak. Puji Tuhan saya semakin makmur. Puji Tuhan saya semakin kaya. Ucapkan gitu. Kalau ada orang ngetawain kamu, katakan, berarti kamu mengetahui agama saya, berarti kamu mengetahui iman saya. Karena semua agama dasarnya sama. Mengajarkan umatnya untuk banyak bersyukur. Betul kan? Iya nggak? Nah sekarang, ayo. Kita ini jadi orang udah capek, terlalu larut ke dalam dunia. Sekarang kembali kepada ajaran agama. Ya, banyak bersyukur dengan cara dipaksa seperti ini. Coba, kamu praktekkan apa yang saya ajarkan di video ini. Praktekkan aja. Untuk kesehatan, untuk uang, dan juga untuk lingkungan sosial kamu. Dengan apa yang saya katakan tadi. Diulang-ulang, gak usah tanya seberapa banyak. Ini bukan matematika. Sebanyak-banyaknya, ya, paksa diri kamu ketika tidak ikhlas, paksa. Lama-lama kamu terbiasa dan ini bakal menjadi sebuah kebiasaan. Coba deh, rasakan ini, lakukan video ini seminggu aja. Kalau ada yang kurang jelas, tonton video ini berulang kali. Katakan lagi berulang kali. Lihat, apa yang terjadi dalam hidup kamu akan membuat kamu menjadi heran dan terkejut. Kenapa? Karena cukup mudah ya mas. Ternyata kita mau merubah hidup kita. Tidak perlu ribet ya mas. Mudah banget loh mas. Ya emang mudah. Mudah sekali, tapi kebanyakan manusia sukanya hal yang ribet dan gemar menyulitkan diri sendiri. Betul? Nah, sekarang karena kamu sudah menjadi sahabat pagar kehidupan, ayo, hidup tidak perlu ribet, uji coba dulu nih video. Uji coba dulu ini video, kamu praktekkan setiap hari. Ingat, semua terbiasa karena dipaksa.
Kalau kamu ingin punya kebiasaan yang baik, paksa dulu. Kebiasaanmu akan merubah nasibmu sendiri seizin Tuhan. Itu janji saya buat kamu ya. Selamat praktek. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.